Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum pemrograman basis data. Bahasannya tentang trigger ya. Kita bahas tentang trigger ya. Teorinya sudah saya berikan di pertemuan ke-12. Ini berarti praktikum ke-10 ya. Ini sudah saya siapkan dua tabel. Yang pertama sesuai teori ya, tabel mahasiswa dan tabel alumni. Ini sebabnya, ini akibatnya ya. Kemudian sudah saya buat juga triggernya ya, sesuai dengan yang di PPT di teori. Ini jadi saya buat nama trigger update underscore lulus ya, timingnya before, operasinya update, on-nya mahasiswa. Jadi ini trigger ini saya buat di tabel mahasiswa setiap barisnya. Jadi nanti untuk yang di teori kan ada for each kolom ya, itu saya belum menemui contohnya. Jadi yang sering atau yang banyak dipakai adalah for each row. Jadi operasinya setiap baris, bukan setiap kolom ya. Jadi sedikit koreksi, di teorinya saya kasih for each kolom juga bisa, tapi ternyata saya cari contohnya itu belum ketemu ya. Jadi sementara pakai for each row ya. Kemudian ini adalah body dari trigger, isi triggernya. Jadi ini kalau dibaca, saya buat trigger update lulus. Sebelum saya update ke tabel mahasiswa, pada setiap barisnya, untuk setiap barisnya saya melakukan ini. Apa yang saya lakukan? Melakukan insert ke tabel alumni, dimana isinya itu hasil select. Jadi tidak selalu ada values-nya di sini, tapi bisa mengambil data dari select, memasukkan data dari hasil select gitu ya. Kemudian date now ini untuk mengambil waktu tanggal sekarang, waktu ini dieksekusi ya, dari tabel mahasiswa. Yang npm-nya itu npm yang barusan saya mau update. Ya, jadi kan saya kan mau update ya. Ya, ada new npm. Ini mengambil datanya dari untuk where-nya ya, mengambil data untuk where-nya. Ya, nanti Anda bisa coba nih kalau pakai old. Kemarin kan kalau update kan bisa new bisa old. Gitu ya. Ini sudah saya buat, sudah saya masukkan ke mahasiswa triggernya. Jadi sekarang saya mau uji ya. Saya mau uji di query. Jadi di sini alumninya masih kosong, mahasiswanya semuanya masih A ya. Saya mau ubah salah satu, saya mau ubah yang nomor 4 ini, mau saya luluskan. Alitopan oke, ini mau saya luluskan. Nah, saya tinggal masuk ke query-nya di sini, nomor 4 ya. Statusnya dari A menjadi L ya. Di sini where nomor 4 ya, saya eksekusi. Nah, ini sudah satu update. Nah, sekarang kita tinggal cek, harusnya di alumni sekarang ada 1. Saya refresh. Nah, ini efek trigger insert, efek trigger ini tadi. Ini berarti sudah sukses. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ganti A menjadi L. Cek di sini, ini masih A, saya refresh. Nah, ini L. Jadi sebelum ini tadi saya update jadi L, itu sebenarnya nginsert ke sini. Nah, itu alurnya ya. Sebelum saya ubah ini jadi L, sebelum ini dilakukan, itu insert ke sini dulu. Nanti bisa juga after, jadi tidak harus ini, nanti bisa di after ini, after update bisa. Jadi nanti setelah ini diupdate, menyimpan ke sini. Tidak apa-apa karena perintahnya update. Kalau delete berarti harus before, karena kalau after nanti hilang duluan. Nah, gitu ya.
Itu tadi pembuktian triggernya dengan mengupdate status jadi A, dari A menjadi L, dimana npm-nya ini. Saya akan lagi ya, saya coba satu lagi. Saya menuliskan Tina 003 ya, ini masih 1, terus nanti nambah Tina ya. Sekarang saya ubah ini 003, saya eksekusi ini ya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang saya cek, ini harusnya jadi L, saya refresh, mana L, argumennya sekarang harusnya nambah. Nah gitu ya. Nah, ini sama karena dieksekusi di hari yang sama. Kalau mau dikasih ini lulusnya mau dikasih time, tipenya waktu ya bisa juga. Jadi nanti jam-jamnya itu terekam, jam, detik, menit itu terekam. Nah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang saya akan kasih contoh lain ya, contoh lain tentang trigger yang berkaitan dengan stok barang ya. Di sini misalkan saya ada tabel dengan isian kode, nama, dan stok ya, kode, nama, stok. B1 AA20 stoknya, B2 BBB 30 stoknya ya. Kemudian saya juga punya tabel A yang isinya nota, kode B, sama JML. Jadi nanti ini nomor nota dan kode barang yang mau dijual atau dibeli, ini dijual ya. Kemudian jumlah pembeliannya juga, jumlah jualnya berapa. Nah, otomatis nanti jika ini nanti di insert ya di sini akan mengurangi stok di sini kan. Ya, jadi ini stoknya ini kalau mau dijual kan berkurang stoknya. Kalau dibeli ya bertambah. Saya mau yang dijual dulu, jadi nanti intinya mengurangi stok ya di sini ya. Untuk triggernya, bentuk triggernya sudah saya buat. Ini ada edit ya, jadi kalau Anda pakai DB4G nanti bisa langsung muncul di sini triggernya, kemudian bisa diedit. Nah, nanti pertama saya kasih yang simple dulu. Jadi triggernya ini ya. Ini bentuk yang sederhana dulu. Saya buat trigger insert, trigger dengan nama update stock before insert. Ini kurang on ke tabel A ya. Tabel A itu tabel yang ada nota-notanya tadi ya, nota. Jadi di sini sebelum saya insert sesuatu ke tabel A ya, itu bisa after juga bisa ya, ini bisa juga after ya. Saya mau update stoknya, stok di tabel B ya. Ini stoknya didapat dari stok yang lama, stok yang ada di tabel B dikurangi nominal atau dikurangi jumlah yang baru. Jumlah yang baru akan diinsert. Nah gitu ya, itu maksudnya. Dimana kodenya itu, kode yang barang yang mau saya kurangi stoknya itu sama dengan kode barang yang mau saya insert di B1 10. Nah ini jadi nanti ketika awal stoknya itu berapa, sebentar ya saya cek dulu, 20. Dan nanti ketika saya insert ini masuk ke sini, kemudian di sini stoknya akan berkurang dari 20 menjadi 10, kurang. Nah ya, itu ini sudah saya lakukan ya. Nanti coba Anda kalau mau mencoba silahkan ya. Nah, kalau kasusnya sama, ini tidak saya buat lagi karena saya sudah membuat trigger yang sudah fix ya. Ini jadi di satu tabel itu tidak bisa dibuat trigger ya, meskipun namanya ganti pada event yang sama. Jadi nanti kalau saya klik lagi, saya menghapus atau harus menghapus trigger yang lama. Nah trigger yang ini, nah yang ini kan sudah fix, ini sudah sebelumnya sudah saya uji
ya, ini sudah juga ada if nya, nanti akan saya jelaskan yang if itu seperti apa. Ini yang tanpa if, jadi apa adanya. Nah, lemahnya trigger ini itu kalau mamanya saya belinya itu 20 padahal stoknya 10. Nah, ini nanti akan tetap di insert, akan tetap disimpan ya, bener 20 dijual transaksinya. Nah, yang parah ini nanti jadi min 10, stoknya min ya. Ini yang lucu, ini stok min ya, karena cuma seperti ini. Jadi jika triggernya seperti ini, kalau jumlah pembeliannya itu melebihi stok, itu tetap dijalankan kalau triggernya seperti ini ya. Jadi min 10 ini jadi belum sempurna. Jika mau lebih sempurna, saya harus menambahkan if ini. Nah, sebelum if saya harus tambah ini dulu. Bentar ya, saya copy aja. Nah, tapi ini saya hapus dulu. Nah, gini saya jelaskan sekarang, agak panjang ya. Ini di atasnya ada create sama kayak tadi ya, trigger ini ya, bentuk lengkapnya. Ini yang baru mungkin ada declare itu kemarin pesan variabel ya. Nama variabelnya adalah sisa, tipenya int. Saya butuh variabel nanti ini digunakan untuk ngecek start sisa stok yang di gudang atau yang ada di toko ya. Misalkan stoknya 10 ya, jadi maunya ini sisa ya. Nah, sisa ini akan saya isi hasil select ya. Nah, ini select stock, perhatikan ini dulu ya, from tabel B. Jadi saya mau select ini. Nah, dimana kodenya itu sama dengan new, jadi kode ini sama dengan yang mau diproses. Kan nanti kan ada B1 ada B2 ya. Jadi kalau saya yang mau diproses itu yang ini, pakai yang new ini. Nah, ya, yang waktu mau pointernya mengarah ke record itu gitu, ke kode yang mau diproses lah ini. Nah, nanti ini query ini itu akan saya masukkan ke sisa, select stock into sisa. Jadi ini nanti kalau dieksekusi kan harusnya kan 10 ya, itu saya masukkan ke sisa. Nah, sisa tadi kan sudah saya pesan ini. Jadi sekarang setelah ini selesai, sisa itu isinya 10. Kalau stoknya B1 10. Nah, kemudian sisa itu saya bandingkan. Jika sisa itu lebih besar sama dengan jumlah yang mau dibeli ya gitu ya. Jadi ini kan 10, jika yang saya beli itu namanya 5 atau 10, berarti kan bisa saya proses karena kan stoknya lebih besar ya. Nah, itu jadi jika sisanya lebih besar, ini lebih besar sama dengan yang mau dibeli, maka lakukan ini, dikurangi. Jadi tidak mungkin min. Jika tidak terjadi apa-apa di sini. And if jika kurang, ini tidak dilakukan gitu ya. Jadi nanti ketika ini kurang dari stok, lebih kecil dari stoknya dilakukan. Jika ini nah ini tidak dilakukan. Maksudnya tidak dilakukan, ini tidak dijalankan, ini tidak dijalankan update-nya. Jadi tidak mungkin ada min sekarang. Ini peningkatan dari yang tadi ya, tapi ini juga masih ada kelemahannya. Ini tadi kurang n ya, n dari trigger. Nah, ini masih ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ini tetap di insert. Jadi ini tetap di insert meskipun ini tidak berkurang. Ini kan kacau juga. Jadi pembelian tadi tetap di insert, tetap masuk di pembelian ya, tetap masuk di pembelian, cuma stoknya nggak berkurang ya. Ini kan juga kacau. Jadi ini juga masih ada kelemahannya gitu ya. Jadi ini tetap di insert meskipun ini tidak dilakukan. Nah, ini yang tidak
tidak sesuai juga. Nah, untuk menanggulangi itu saya butuh ini. Nah, ini agak spesial juga, tambahan juga sebenarnya. Jadi ketika ini fokusnya ke sini ya, jika tidak memenuhi kondisi ini, berarti kan masuknya ke sini. Nah, ini kita memanggil fungsi di MySQL namanya signal, itu untuk memberi tanda kalau ini ada masalah di sini lah itu. Nah, SQL state ini mengambil pernyataan atau state dari SQL yang tipenya ini. Nanti ini tipenya dihentikan lah intinya. Jadi prosesnya ini tidak dilakukan ini. Kemudian dikasih pesan. Apa pesannya? Gagal. Jadi intinya kalau sisa itu kurang dari jumlah pembelian atau jumlah beli itu lebih besar dari sisanya, ya langsung ke sini. Jadi langsung nggak diproses ini, nggak diinsert juga, nggak diupdate juga. Nah, itu lebih aman. Jadi trigger ini sudah lebih aman dari dua trigger sebelumnya. Mungkin ini juga nanti ada lama juga ya, mungkin juga karena terus berkembang ya ilmu gitu. Nah, sekarang saya coba praktekkan trigger yang ini ya. Ini ya, di kondisi stok barangnya B1 itu ada 20, B2 ada 30. Ini saya memasukkan data ya, B1 saya mau beli 1 ya, ini stoknya 20, saya beli 1, ini saya eksekusi. Nah, ini masuk, saya cek di sini, ini saya refresh, ini masuk ya. Nah, kalau ini masuk berarti terkurangi tadi ya, di sini. Bentar ya, ini kasih refresh. Nah, ini 19, ini kan berkurang ya, tadi kan bisa sukses ya, ini sukses ya, terkurangi kan ya. Nah, sekarang saya mau lakukan sesuatu yang melebihi stoknya ya. Ini kan sisanya kan 19, saya mau beli 20. Nah, 20 kan harusnya kan kalau tadi tanpa if tadi kan ini kan min 1, kemudian sudah diperbaiki ya. Kemudian di trigger kedua bisa tidak min, tapi ini tetap tersimpan, ini saya buat jadi N2. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, sekarang tadi saya kasih signal 8001 atau berapa tadi, harusnya ini operasi ini tidak dijalankan. Kalau ini tidak dijalankan, otomatis ini juga tidak berkurang ya. Ini coba saya insert, inilah pesannya, deskripsinya gagal ya. Sekarang kita cek, ini tidak ada yang nambah, bener ya, ini juga tidak berkurang. Nah, gitu, itulah seharusnya. Nah, itu ya, itu untuk bentuk trigger yang sudah fix untuk update stok. Silahkan dicoba kalau mau mencoba ya. Nah, seperti ini. Saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.